Oke, teman-teman ya, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Kebetulan kemarin itu ada salah satu teman kita menanyakan untuk membuat adonan ya. Jadi karena saya memang belum ada waktu untuk mempraktekkan secara langsung karena kesibukannya. Mungkin saya scroll kan satu video lama saya, nggak konten. Jadi mungkin teman-teman bisa di scroll dengan judul membuat adonan odading atau roti goreng dengan video full. Nah di sini salah satu contohnya teman-teman ya. Ini pas posisi saya pas di Samarinda seperti itu. Jadi untuk bahan takarannya itu adalah 6 kilo pada saat itu ya. Kemudian dan bahan-bahan ini saya rasa tidak ada pengurangan seperti ini. Telur, susu, pasta kopi, kopior ya, pasta kopior, santan, karena memang saya menggunakan santan kara ya, kemudian air bersih, air 2 gayung setengah. Nah ini untuk bahan-bahan yang diberikan pada saat ini ya. Tapi sebelum video ini, kalau tidak salah ada takaran-takaran yang saya buat seperti itu. Jadi bahannya itu apa saja, bahan pokoknya itu sama aja teman-teman ya, dengan menggunakan tepung terigu cakra kembar seperti itu dengan formasi 6 kilo 6 kg ya, seperti itu tepung. Kemudian gula pasir otomatis itu 1 kilo lebih ya, ataupun 1 kilo sudah cukup, tapi kalau bisa ya ditambahin seperti itu. Kemudian mentega ya sekitar setengah kilo ataupun 500 gram sampai 600 gram, karena kadang itu kalau kita membuatnya, saya sendiri menakar itu hanya dengan perkiraan saja, jadi kadang ditimbang kadang enggak. Tapi yang jelas karena itu kebiasaan kita, kalau dengan takaran 6 kilo ini berarti menteganya itu adalah antara 500 gram atau setengah kilo dan sampai 600 gram seperti itu. Kemudian ada ragi instan biasa kalau kita itu menggunakan sedikit teman-teman ya, apalagi kalau di cuaca di saat kami di Kalimantan ataupun di Bandar Lampung saat ini, itu mungkin karena cuaca panas ya, jadi tidak terlalu banyak ketika memberikan ragi instan, yaitu kisaran setengah sendok kalau untuk seperti ini, sampai 1 sendok makan ya. Kalau di sendok teh makan, sendok teh itu berarti berapa ya, sekitar 3 ya, mungkin seperti itu. Itu untuk pengembangnya. Kemudian bahan-bahan lain seperti susu bubuk gitu kan, dari per kilogram ya kita memberinya 1 sendok ya, berarti kalau per gramnya berapa ya, 1 kilo tuh. Karena semua itu ketika kita memberikan bahan-bahan teman-teman ya, apalagi saat saya di Kalimantan itu kan belanjanya kan sekali banyak. Jadi kalau tepung terigu nih 20 sak atau 15 sak seperti itu, kemudian gula 1 sak, jadi pemberian itu kadang ditimbang kadang enggak, tergantung sikon aja teman-teman. Kalau kita telaten itu ya kadang saya timbang, tapi kebanyakan enggak, karena ya itu udah kebiasaan seperti itu ya teman. Nah kemudian untuk bahan lain seperti apa ya di sini, yaitu ada garam sedikit, kemudian yang pokok itu ya teman, tepung terigu, mentega, gula, kemudian pengembang ya, dan susu bubuk ya seperti itu, atau susu roti, dan itu aja. Nah untuk prosesnya sendiri teman-teman ya, teman-teman sudah lihat tadi prosesnya ya. Dan yang di deskripsi ini adalah bahan tambahan ketika kita sudah mencampurkan dengan air. Jadi sebelum kita kasih air kan nggak mungkin ya bahan-bahan yang bersifat cair ataupun basah kita masukkan pada saat menyiapkan, karena menyiapkan bahan ini biasanya kan kita di sore hari teman. Contoh ini kan yang untuk, karena kalau di Kalimantan itu saya dulu itu dagangnya 2 kali teman-teman. Jadi dagang pagi atau subuh dan sore. Kalau subuh seperti biasa kita bangun jam 4 atau setengah 4 tergantung kita membuat banyak tidaknya. Yang biasanya setengah 4, sekarang jam 4 itu kita udah bangun. Nah itu menyiapkan bahan otomatis pada sore hari sebelumnya ya, hari ini paling sore berarti buat besok. Nah kalau upahnya jualan sore itu kita dadakan, jadi habis duhur kita menyiapkan bahan, istirahat, kemudian sekitar jam 3 sore itu kita membuat adonan seperti itu. Dan ya monotonnya seperti itu teman-teman. Nah ini bahan-bahan yang ada di sini, deskripsi ini adalah bahan yang cair tadi ataupun yang basah, sehingga kalau kita masukkan dalam penyiapan waktu sore hari itu kan tidak mungkin. Nah kemudian cara mengadonnya di sini tuh video tuh full ya teman-teman. Memang sengaja saya rekam pada saat itu
itu full. Artinya dalam satu pembuatan itu membutuhkan waktu sekitar ya hampir lah, kurang lebihnya 20 menit, seperti tidak sampai setengah jam. Tapi memang itu realnya seperti ini teman. Jadi saya pun sampai sekarang kalau membuat satu adonan, kalau itu kisaran di bawah 10 kilo, itu paling setengah jam itu sudah jadi ya. Jadi tidak perlu waktu yang lama. Tapi itu tergantung kita sendiri. Kadang yang membuat kita lama membuat adonan itu seperti ini teman. Kadang-kadang kan takaran itu karena feeling aja ya. Pokoknya air ini di sini dijelaskan air 2 gayung setengah untuk takaran 6 kilo. Nah, kadang itu karena tepung ya, karena kita mengukurnya juga, kadang tepung itu kan tidak murni dari per kilonya, tapi hanya kira-kira menggunakan gayung. Nah, itu nanti asam ada melesetnya. Kadang-kadang airnya kebanyakan. Nah, otomatis kalau air kebanyakan kita akan kerja lagi karena menambah tepung. Nah, itu sama aja seperti kita mengulang kembali ya. Ya tidak mengulang secara total, tapi memakan waktu. Kemudian kalau kupanya kurang air, itu juga mengulur waktu juga ya seperti itu. Jadi ya memang yang bagusnya itu adalah takaran-takaran yang pas. Tapi pengalaman saya pun baik adonan manual ataupun adonan menggunakan mixer itu sama aja, pasti ada lebih kurangnya gitu seperti itu. Jadi tidak bisa menghindari yang namanya menambahkan bahan tepung terigu ataupun kekurangan air, itu bisa terjadi seperti itu. Dan apakah rasa itu berkurang ya, kalau secara spesifikasinya, secara detailnya mungkin itu mempengaruhi ya. Tetapi kalau secara kita rasakan begitu saja, itu tidak terlalu ketara, sehingga itu tidak terjadi masalah ya ketika ada penambahan air ataupun penambahan tepung karena itu tadi ya, faktor tadi tersebut. Nah, di dalam video ini teman-teman ya, dalam video ini saya gambarkan ya ketika membuat adonan itu caranya pun seperti ini, dan tidak jauh dengan cara saya saat ini, karena memang metode yang saya gunakan seperti ini, menggunakan bak ya ataupun baskom ya, baskom besar. Nah, kalau di sana kan karena saya membuatnya agak sedikit banyak ya kisaran di atas 5 kilo, baknya atau baskomnya itu kan lebih besar. Oke, kita skip ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah agak jadi ya teman-teman, sudah terjadi. Jadi adonan itu sendiri teman-teman ya, ketika kita membuatnya itu kan tergantung kita mau membuat agak sedikit lembek seperti itu nggak masalah, ataupun kita buat agak sedikit keras ya, tergantung sikon juga, karena itu juga akan biar kebiasaan kita ketika kita nggarap, terutama nanti ngesapnya di meja pedagang ya seperti itu. Karena kalau adonan batching seperti ini kadang-kadang itu agak susahnya ngejar waktu ya teman. Tapi kalau adonan agak keras memang kita agak sedikit nunggu, tapi di potongan terakhir nanti itu lebih ya tidak terganggu, apalagi kita belajaran teman-teman. Kalau belajaran itu kalau lembek itu adonan pasti kita tuh agak sedikit repot ya. Nah, oke teman-teman ya. Oke, jadi kita skip. Nah, ini adonan yang sudah jadi. Kalau teman-teman membuat adonan ditarik seperti ini sudah mulai ikut gitu kan. Jadi ini adonan artinya sudah mulai kalis ya, sudah mulai jadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau ingin full ya, artinya video dari full ini bisa scroll di video saya dengan judul membuat adonan odaning atau roti goreng dengan video full ini. Ini benar-benar murni satu video ya, artinya saya buatkan karena pada saat itu ada permintaan juga ya dari teman kita. Ini video kalau nggak salah 2 tahun yang lalu sih seperti itu. Nah, jadi proses seperti ini kita skip. Oke, nah ini memang adonannya sedikit agak lembek ya, tapi kalau teman-teman kurang pas gitu ya, mungkin airnya dikurangi sedikit ataupun ditambahin tepung sedikit seperti itu. Nah, jadi ini ya gambaran teman-teman ya ketika kita membuat adonan itu sendiri ya, seperti itu. Dalam durasi ya sekitar memang kurang lebih lah sekitar 20 menit itu sudah jadi ya, karena saya sendiri biasa gitu tidak sampai setengah jam, karena kalau di sini sendiri kan sekarang itu umpamanya bangun jam 4, jam mungkin setengah 5, karena bangun itu kan kita harus siap-siap segala macam kan. Itu tidak sampai memakan waktu 1 jam lah keseluruhan seperti itu. Kalau ngadonan sendiri mungkin hanya setengah jam. Oke teman-teman, jadi itu gambaran ya ketika kita membuat adonan, durasi, dan kalau bahan-bahannya sama seperti itu. Mungkin ada penambahan dikit karena kadang itu kayak ini di sini kan ada penambahan santan kara, itu kan tidak harus, tapi itu di sana hanya untuk
penambah rasa saja. Kalau tidak dikasih tidak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi belum bisa mempraktekkan secara langsung karena kesibukan, dan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menyupport channel saya. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.